Bagaimana menghadapi mertua yang sudah pura-pura lupa ingatan ataupun lupa beneran? Masalahnya mertua saya itu kalau ke sawahnya saja tidak lupa lokasinya, tapi kalau ditanya ibu, tadi dari mana? Jawabannya tidak dari mana-mana, dan hampir tiap hari yang dipikirkannya dan yang dibicarakannya masalah duit dan duit. Kalau minta duit itu tidak tanggung jawab. Gimana Ustadz menghadapi yang begini? Nah, kalau betul yang demikian berarti itu mertua, ibu mertua. Ya. Mertua. Berarti mertuamu itu sudah pikun. Kadang ingat, memang orang pikun seperti itu. Kadang ingat ke sawah, kadang ingat duit, kadang ingat makan, kadang lupa makan, kadang tahu buang air kecil di mana, kadang ngompol di kasur. Sudah sholat, kadang ditanya, jawabnya belum sholat. Belum sholat ditanya, kadang jawabnya sudah sholat. Berarti itu pikun. Lah bagaimana kita? Lah kita yang masih tidak pikun, ya, yang masih bisa berpikir dengan jernih, maka tetap menghormati orang tua maupun mertua yang sudah pikun, disantuni dengan baik, dilayani dengan baik, sabar dalam bermuamalah, sabar dalam menyantuninya. Maka memang manusia itu ada yang dikembalikan oleh Allah dalam keadaan pikun, tidak tahu apapun setelah sebelumnya tahu. Coba dibaca itu Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 70 itu. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Surat An-Nahl surat 16 ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, yakni pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ardhalul umur, kondisi pikun, umur yang paling lemah, yaitu pikun. Dulu banyak yang diketahui, setelah sampai pada usia ardhalul umur ini pikun, maka segala hal yang dulu diketahui menjadi tidak tahu lagi, menjadi tidak tahu. Kita berlindung kepada Allah dari kepikunan. Dan sekarang saudara, itu orang muslim, orang yang ngaji, ngerti tuntunan. Bagaimana menghadapi orang tua yang sudah pikun? Tetap dengan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Tetap dengan sabar. Sabar itu tidak ada batasnya kalau menurut Allah. Kalau sabar itu ada batasnya, kalau menurut Allah ada batasnya, niscaya Allah tidak akan perintahkan hambanya yang beriman untuk senantiasa bersabar. Kalau sabar itu menurut Allah ada batasnya. Sabar ada batasnya itu kan kalau menurut manusia. Manusia seringkali mengucapkan, oh sabar ki ya ana watese. Lah itu menurut manusia. Kalau menurut Allah, sabar tidak berbatas. Selama kita hidup sebagai seorang mukmin, selama itu pula perintahnya kita agar bersabar.
Sampai kapan? Ya sabar berarti sampai mati. Karena hanya orang-orang bersabar yang akan dibersamai oleh Allah. Innallah ma'as sabirin. Nah saudara ini yang umurnya masih produktif, tidak pikun, ngerti tuntunan, maka tetap menghadapi orang tua dengan penuh kesabaran, dengan sikap yang ma'ruf, sikap yang baik, jangan ngeluh, jangan menggerutu. Biar bagaimanapun itu mertuamu, ibu dari istrimu, ibu dari istrimu, itu mertuamu. Maka jangan hanya mau dengan anaknya saja, dengan orang tuanya, dengan mertuanya juga harus menerima dengan baik. Ardalul umur, karena pikun, orang pikun itu tidak sholat, tidak dosa, wong sudah tidak tahu apa-apa, tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban syariat, itu tidak dosa, sudah diangkat pena, diangkat pena, sehingga tidak sholat, tidak puasa, itu tidak dosa. Apalagi hanya lupa jalan ke sawah. Nah, kudu hati-hati kalau ke sawah itu harus dibersamai. Kalau tidak dibersamai, dikhawatirkan tahu jalan ke sawah tetapi tidak bisa pulang, tidak tahu jalan pulang ke rumah, muter-muter tok, nanti kasihan. Maka dibersamai kalau ke sawah semaksimalnya, disantuni dengan baik. Apa jojo malah wis muga-muga ning sawah ra mulih-mulih, jangan-jangan begitu. Muga-muga lali dalan mulih. Naudzubillah kalau sampai ada perasaan, ada pikiran semacam itu. Naudzubillah. Wong itu tidak sholat, tidak puasa, itu tidak dosa. Wong pikun. Pikun itu sudah tidak sadar, tidak ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Sudah diangkat pena itu oleh Allah. Ya, disantuni dengan baik. Isyhadu bi anna muslimun, tunjukkan bahwa kita ini orang muslim, tunjukkan bahwa kamu itu betul-betul orang muslim yang ngerti tuntunan, tunduk patuh betul kepada Allah. Apalagi ini mertuamu, Nabi kita bersabda, laisa minna man la yarham saghirana wa la ya'rif syarafa kabirina. Bukan bagian atau bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan orang yang tidak mengetahui, tidak memahami kebaikan orang yang lebih tua. Artinya tidak berbakti kepada orang yang lebih tua. Itu kata Nabi bukan golongan kami. Ya, maka perlakukan dengan santun biar tetap dianggap dan diakui sebagai golongannya Nabi. Jangan kasar, jangan gersulo, jangan bermuka masam. Ya, mudah-mudahan Allah anugerahkan kesabaran. Ya, ada lagi.